Kamera, rolling, action! Hai Cusenian, welcome back to Cusen Generation Podcast. Dan pastinya ketemu sama Cici di sini. Dan pastinya Cici bakal ngebawain podcast kita kali ini. Nah, tapi kali ini spesial banget karena Cici kedatangan rame banget anak-anak youth dan teens dari GPD Palasari beserta dengan koordinatornya. Nah, tapi kayaknya nggak asik kalau misalnya kita ngobrol pakai masker. Nah, karena kita tadi sudah menerapkan protokol kesehatan, kita sudah cuci tangan semua ya, sudah cuci tangan, sudah dicek suhunya, boleh dilepas maskernya biar cantiknya, gantengnya kelihatan. Boleh dibuka dulu, iya, asik. Ini dia teman-teman kita dari GPD Palasari. Boleh say hi dulu dong ke Cusenian yang di rumah. Say hi. Hai. Keras banget. Say hi lagi dong. Hai. Hai. Boleh perkenalan dulu kali ya. Namanya siapa? Mungkin tinggal di mana boleh. Terus habis itu pekerjaannya juga boleh. Sama mungkin di gereja GPD Palasari. Jadi apa, mungkin jadi ketua kah? Jadi sekretaris kah? Boleh juga diceritain pelayanannya apa. Mungkin dimulai dari, ini panggilnya kakak apa om nih enaknya? Apa aja sih? sih? Panggil om aja lah ya, nggak apa-apa. Dari sini boleh? Baik, nama saya Sudadi, saya dari GPDI Palasari sebagai koordinator remaja pemuda di sana, dan saya bersyukur Tuhan baik buat saya dan buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Dan di sini boleh yang cantik sebelah sini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Erika, saya tinggal di Palasari dan saya di sana menjadi pelayan tamborin. Pelayan tamborin, asik. Nah, suka nari dong berarti? Suka dong. Suka nari dong. Sekarang masih pelajar atau pelajar mahasiswa ya sama aja ya? Masih kuliah, SMA? Masih pelajar. Masih pelajar, asik. Terus yang di sebelah sini kakak? Halo, nama saya Dewi. Saya pelayanan di GPDI Anggur Palasari sebagai worship leader, terus wakil koordinator, sama guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu juga. Dan di sebelah sana yang imut-imut. Halo, perkenalkan nama saya Sinsin dari Palasari dan pelayanan saya di GPD Anugerah Palasari sebagai pemain tamborin. Main tamborin juga, ini sama kayak Erika dong ya. Dan aku pengen dong yang cowok sebelah sana yang unyu-unyu. Perkenalkan, nama saya Pandu. Saya tinggal di Palasari. Pelayanan saya menjadi operator LCD. Operator LCD, wih keren banget tuh. Dan yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Tias, saya dari GPDI Palasari. Pelayanan saya singers, tamborin. Semenjak COVID ini saya jadi live streaming. Oh, jadi live streaming juga. Akhirnya bertambah lagi satu talenta ya. Nah, di sini berarti Om Sudadi ini mengkoordinatori teens sama youth. Berarti di sini ada yang masih teens atau semuanya udah youth nih? Ada yang teens. Ada yang teens. Siapa yang teens di sini? Ih, lucu banget. Berarti kamu sama dia. Ini masih unyu-unyu berarti ya. Nah, sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol sama kalian tentang gimana sih cara kalian itu mengimprove pelayanan kalian dan mengimprove rohani kalian dalam sebuah komunitas. Tuh kalau nggak salah nih, nama komunitas GPD Palasari itu namanya Anugerah Generation. Benar? Iya. Benar. Tuh, Om kira-kira Anugerah Generation itu udah berapa tahun sih umurnya? Sekitar berapa ya? 2005 sudah ada. Tapi dengan berkembangnya waktu kita mulai ada sedikit peningkatan. Ya, kita semakin bersatu di dalam Tuhan. Yang tadinya anak-anak remaja dan pemuda agak susah. Ya, memang kehidupan kita sebagai remaja dan pemuda itu kadang-kadang diatur agak susah, tapi bersyukur dengan saya percaya bahwa ini semua juga karena kasih dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami semuanya bersatu padu untuk saling mengenal bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Berarti udah 15 tahun ya kira-kira ya, udah 15 tahun berarti udah lama banget Anugerah Generation ini udah terbentuk. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira kalian selain kesibukan pelayanan gitu, kesibukan di luarnya ada apa lagi nih? Selain pelayanan di gereja, mungkin kalian juga mungkin melayani di sekolah atau melayani di tempat-tempat lain, ada nggak? Siapa yang mau jawab? Aku pengen tanya sama Kak Dewi deh. Ada nggak pelayanan lain yang mungkin yang dilakukan di luar gereja?
Pelayanan lain kalau di luar gereja sih biasanya ada komunitas juga komunitas juga gitu, tapi ya tetap masih dalam lingkungan gereja juga sih gitu. Berarti komunitasnya termasuk GPDI Palasari juga berarti. Itu kalau boleh tahu GPDI Palasari di mana ya? Aku juga nggak pernah tahu tuh GPDI Palasari itu di mana. Aduh, kalau diceritain sih agak susah ya jalannya ya. Tapi sebenarnya sih Legok sih jatuhnya masih Legok. Iya. Gimana itu? Saya juga belum tahu. Tapi berarti di daerah Tangerang juga. Iya, Tangerang juga. Di daerah Tangerang juga. Aku juga pengen nanya. Tadi kan Om Sudadi sama Kak Dewi itu kan wakil koordinator sama wakil koordinator. Boleh cerita dong kayak suka dukanya menjadi pemimpin anak-anak ya, teens sama youth, ada nggak sih? Mungkin dari Om Sudadi dulu. Boleh, Om Sudadi. Oh ya, baik, puji Tuhan. Sebenarnya memang perjuangan ya. Dulu kan awalnya saya diminta untuk menggantikan. Dulu ada namanya Pak Nasir Daily sebagai koordinator pemuda, tapi beliau berhenti dan Ibu Gembala menyarankan saya untuk menjadi pendamping mereka, dan atas permohonan beliau kami pun terima, karena lewat pelayanan saya juga banyak yang kami lakukan sebenarnya, pemain musik, pemimpin pujian, anak sekolah minggu dan banyak. Tapi saya merasa bangga bahwa saya dipilih oleh Ibu Gembala dan semua dari teman-teman remaja dan pemuda meminta saya bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan memampukan saya, walaupun kadangkala di dalam hidup saya itu sebenarnya apakah saya bisa, apakah saya mampu di dalam hal pelayanan ini semua. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat saya sehingga saya mampu. Dan saya percaya ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, saya tidak akan sia-siakan. Mungkin dari saya itu aja dulu. Berarti semua karena anugerah Tuhan. Anugerah, ya. Kalau dari Kak Dewi nih, ada nggak sih suka duka selama menjadi wakil koordinator teens dan youth ya berarti? Iya. Suka duka sih pasti ada ya namanya, apalagi kan gabung sama teman-teman yang usianya jauh rentan di bawah saya gitu kan. Tapi ya bersyukurnya walaupun usianya beda jauh, tapi saya berusaha untuk harus cari tahu nih anak muda sekarang tuh maunya gimana sih, remaja pemuda sekarang tuh maunya ke arah apa sih gitu. Tapi bukan berarti kita harus ikut zaman, tapi harus ngarahin aja, jadi teman curhat, mungkin jadi teman berbagi aja sih, Mbak kalau yang kayak gini seperti gimana sih gitu, harusnya seperti apa gitu. Sebenarnya sih suka dukanya banyak banget gitu, tapi kan balik lagi Tuhan itu cari yang mau, bukan cari yang bisa, atau bukan cari yang cuma buat gaya-gayaan aja gitu, tapi Tuhan cari yang mau. Kalau kita mau pasti Tuhan perlengkapi sih sebenarnya, kayak gitu. Itu aja sih. Tadi kan kita udah dengar tuh dari para pemimpin dari youth sama teens. Sekarang kita mau tanya sama adik-adiknya. Widih, adik-adiknya nggak tuh? Adik-adiknya. Aku pengen tanya nih, kalian udah berapa lama sih ada di Anugerah Generation? Aku pengen tanya sama Sinsin deh. Udah berapa lama tuh di teens? Baru-baru ini sih, soalnya kan sebelumnya masih ikut tunas remaja, terus habis itu baru-baru ini masuk ke pemuda. Berarti udah dari kecil di GPDI Palasari dong. Iya. Asik. Kalau misalnya Pandu deh, aku pengen ngobrol sama Pandu nih, soalnya Pandu diem aja nih, aku pengen dengar suaranya lagi nih. Kalau Pandu nih kan sama-sama teens apa udah youth? Youth sih. Oh udah youth, tapi masih unyu-unyu gitu. Masih unyu-unyu gitu. Kalau Pandu emang udah dari kecil udah di GPDI Palasari. Iya. Berarti sekarang umurnya berapa? 16 udah pemuda. Saya aja dulu masuk pemuda aja umur 17 tahun berarti. Aku pengen tanya dong, selama kamu ada di Anugerah Generation, ada nggak sih suka duka yang kamu rasain di situ? Atau mungkin kamu merasa kayak selama aku di Anugerah Generation aku merasa banyak dapat teman, terus mungkin aku bisa dapat pelayanan, bisa melayani Tuhan dengan senang hati, atau gimana? Boleh cerita dong? Ya puji Tuhan selama di GPDI Palasari ya dikasih pelayanan jadi operator LCD ya, bersyukur Tuhan memilih saya sih. Ya teman-teman juga di GPDI Palasari asik-asik kok orangnya. Asik-asik. Ya nggak baperan di orangnya. Oh ya nggak baperan, bener. Ya sih segitu aja. Udah gitu ada aja. misalnya ada cewek yang Enggak. disukain nggak ada ya, berarti fokus melayani dulu ya. Nah aku pengen tanya dong, gimana sih cara kalian dalam di teens ataupun di youth ya, gimana cara kalian untuk membangun rohani kalian di
Anugerah Generation. Mungkin kalian ada yang jadi OP nggak nih? OP? Ada pernah jadi OP? Nggak ada, berarti cuma melayani kayak tamborin segala macam. Siapa tahu kan anak youth udah bisa OP, itu hebat banget. Mungkin. Nah, aku pengen tanya sama Kak Tias nih, kalau dari Kak Tias sendiri, gimana sih cara Kak Tias itu membangun rohani kakak di komunitas kakak, maksudnya di Anugerah Generation gitu? Kalau saya secara pribadi sih kalau untuk membangun rohani wajar lah ya, kalau anak muda kadang juga ada fase dimana kita turun gitu, kita mungkin capek dengan rutinitas gitu. Cuman saya ngebangunnya lagi ya paling saya berdoa, maksudnya gitu, kayak misalkan kita doa tengah malam itu kan karena itu benar-benar intim ya kita sama Tuhan untuk membangun kita rohani pribadi gitu. Terus kalau untuk youth-nya lagi mungkin lebih ke kalau misalkan kita habis acara youth nih, biasanya kita ada games, kita setiap bulan ada games, terus ada lagi kita bikin acara-acara kayak gitu sih. Gitu. Berarti dengan acara-acara ataupun fellowship yang dilakukan di Anugerah Generation gitu. Terus ada lagi nggak mungkin kayak hal-hal yang berkesan mungkin selama berada di Anugerah Generation? Ada nggak? Mungkin misalnya aku pelayanan Natal, atau mungkin aku hal-hal apa deh yang mungkin bikin berkesan gitu selama berada di Anugerah Generation? Sebenarnya kalau untuk berkesan banyak banget, cuman kalau untuk yang benar-benar ngerasa ya ampun Tuhan tuh benar-benar luar biasa ya gitu. Waktu itu pernah kita Natal kemarin kita ngadain drama, itu kita mau ngadain drama itu H-7. Kita baru H-7, itu kita nggak pakai teks, kita cuman benar-benar kayak kita mikir sama-sama ini kita mau dibawa kemana nih dramanya. Dan di situ juga sempat ada beberapa orang yang sempat kayak masa iya bisa sih kita bikin drama gitu kan, padahal kan tinggal H-7, gimana mau latihannya, gimana kayak gini. Tapi puji Tuhan karena kebaikan Tuhan ya semuanya, walaupun kita H-7 itu kita cuma latihan 3 hari, puji Tuhan banget itu dramanya tuh lancar, terus puji Tuhan audiensnya juga terberkati ya, bahkan ada yang sampai nangis. Itu menurut saya kayak oh Tuhan terima kasih gitu, berarti sesuatu yang udah kita jalanin, kalau kita nggak setengah-setengah dan untuk Tuhan, pasti Tuhan kasih yang luar biasa. Bener banget, karena kita sebagai anak muda pokoknya kalau lakukan apapun walaupun itu mepet ya guys, tapi kalau misalnya kita apapun yang kita berikan buat Tuhan pasti Tuhan bakal berkati. Tapi bukan tugas ya, bukan tugas kuliah atau tugas apapun ya, bukan. Ini semuanya tetap untuk pekerjaan Tuhan. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya nih soal yang dari Teen sama Youth-nya. Sekarang kita balik lagi nih sama wakil koordinator dan koordinatornya nih. Kan sebagai koordinator dan wakil koordinator tuh punya tanggung jawab untuk membangun rohani adik-adiknya. Sebut aja adik-adiknya lah ya. Kalau disebut anak-anak Teen atau Youth kayak pasti anak-anak, sebut aja adik-adiknya. Dan kita sebagai orang yang lebih dewasa daripada mereka merasa kayak gimana sih caranya kita sebagai orang dewasa membangun rohani mereka? Pernah ada pertanyaan seperti itu nggak sih sebelumnya? Pernah. Merasa terbebani nggak dengan pertanyaan seperti itu? Apalagi kan anak-anak muda nih, masih labil, masih belum tahu jalannya mana yang benar. Pernah ngerasa seperti kayak Tuhan kayaknya kok sepertinya tuh kayak tanggung jawab ini besar banget kan gitu, membawa teman-teman remaja pemuda tuh untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi tuh pada itu tuh emang sangat sulit. Jangankan mereka gitu kan, pribadi pun kadang kan jatuh bangun dalam mengiring dan melayani Tuhan, tapi kembalikan lagi kepada yang punya yaitu Tuhan Yesus ya yakin dan percaya bahwa mereka pun akan ditunjukkan sih sama Tuhan gitu. Oh kalau mereka cerita, mereka berbagi, mereka sharing, kita dengarkan sebagai pendengar yang baik gitu. Terus kalau memang ada yang butuh dikuatkan ya kita kuatkan melalui doa gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, lebih yang yuk kita dukung sama-sama, kita sharing sama-sama, kita apa sih yang jadi anak muda sekarang lagi beban gitu kan, mungkin dalam pacaran mungkin ya gitu kan, maksudnya ya pasangan-pasangan kayak gitu-gitulah, namanya anak muda, anak sekolah kan, jadi ya udahlah. Tapi ya bersyukurnya sih mereka mau diarahin sih, lebih bersyukurnya mereka mau diarahin dan mereka masih dengeran kok gitu, nggak yang semau gue itu enggak gitu, mereka masih taat dengan yang lebih dewasa gitu. Berarti jatuhnya jadi temen lah ya, jadi support system juga, selain jadi teman jadi sebagai kakak juga, jadi support system juga gitu. Dan aku pengen tanya nih sama Om Sudadi, kan Om sebagai seorang koordinatornya nih, gimana sih cara Om untuk
satu sisi itu menjaga kerohanian mereka dan satu sisi membangun kerohanian mereka untuk semakin improve di dalam Tuhan dan juga mengimprove pelayanan mereka. Saya kadang juga merasa sepertinya nggak mampu gitu ya untuk hal seperti ini, tapi akhirnya Tuhan tetap kuatkan sehingga kadang-kadang saya membedakan gimana agar mereka lebih dekat sama Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan mereka pun hal-hal duniawi selalu dibawa, sehingga ketika mau ada ibadah, misalnya malam minggu kan kita selalu ada ibadah sebelum COVID, selalu malam minggu. Jadi ada benturan-benturan seperti itu yang kadang-kadang 2 minggu nggak hadir, mereka kadang saya tanya kenapa nggak hadir, dan berikutnya dia datang. Dan ini memang kehidupan remaja pemuda ini agak labil ya, tapi dengan didorong, dan saya pun juga kadang suka curhat sama Ibu Gembala. Kenapa ini ya, beliau bilang juga ya namanya masih labil, tapi tetap Bapak harus maju terus, ajak mereka dan lain-lain. Tapi luar biasa bahwa kita tetap kembali lagi, walaupun kadangkala kita memang berat, kadangkala mereka harus hadir terus, kadang-kadang enggak juga. Tapi puji Tuhan, dengan kita kasih motivasi, mereka boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Berarti benar ya, berarti sebagai seorang yang lebih tua ataupun lebih dewasa, kita punya tanggung jawab untuk gimana sih caranya kita membangun kerohanian adik-adik kita, dan gimana cara kita menjadi teman dan sekaligus pendengar dan menjadi support system mereka di masa-masa remaja mereka. Nah, aku pengen tanya nih sama Erika. Dari tadi diem aja nih, cantik ini. Aku pengen tanya nih, selama kamu berada di Anugerah Generation, improvement apa aja sih yang udah kamu rasakan gitu? Misalnya dulu aku bandel nih, tapi aku merasa semenjak ikut Anugerah Generation, semenjak ikut dalam komunitas, aku merasa lebih baik. Ada nggak sih satu momen yang seperti itu? Ada. Ya dulu masih kayak tunas remaja sekolah minggu ya, masih kayak kanak-kanakan lah, masih pokoknya harus ada gitu, ini harus ada. Tapi ya mulai masuk kayak ya remaja, pemuda ya, kita mulai tahu lah yang mana yang baik, mana yang enggak gitu, dan mana kehendak Tuhan, mana enggak. Jadi adalah perubahan gitu. Perubahan itu apa nih spesifiknya? Mungkin kayak aku ngerasa nih aku jadi lebih dewasa dalam pelayanan, aku nggak pernah telat pelayanan. Iya, kadang pelayanan, kadang dulu kadang kayak udah capek pelayanan, masa minggu ini besok lagi minggu pelayanan lagi, masa nggak ada yang lain kayak gitu. Tapi sekarang kayak puji Tuhan ya, mungkin itu udah berkat buat saya ya, jalanin aja gitu. Dan selama merasakan perubahan itu pernah nggak ngerasain kayak ini benar gak sih improvement dari Tuhan, ini benar gak sih improvement yang aku dapatkan dari Anugerah Generation gitu? Iya, kadang kayak gitu, kayak ini dari Tuhan atau dipaksa karena nggak ada orang buat gantiin, karena kan suka-suka ada aja orang kayak nggak datang karena sakit kayak gitu kan. Dan di situ juga kayak kok aku lagi sih, kan capek gitu gerak-gerak, tapi Tuhan tolong dan bisa akhirnya. Maksudnya gerak-gerak itu nari tamborin? Tamborin. Kamu tamborin dari umur berapa? Dari umur 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun itu berarti kelas berapa tuh? 12 kayaknya. 12 tahun? 12 tahun berarti kelas berapa tuh 12 tahun ya? Dari 6. Kelas 6 ya? Dari aku ingat pas itu dari kelas 5. Dari kelas 5 berarti sama. Berarti jadi sekarang masih tetap tamborin kan? Masih dong. Puji Tuhan. Kalau misalnya tamborin itu susah nggak sih? Ada aja susah gerakannya, kayak bikin badan sakit, tapi Tuhan tolong dan akhirnya bisa buat menyenangkan. Yang penting pokoknya gue menari buat Tuhan deh, masalah capek belakangan. Asik. Nah, sekarang aku pengen tanya nih sama koordinatornya lagi deh, kita tanya sama pemimpin tim sama youth-nya nih. Asik. Wakilnya. Jangan tegang gitu dong, santai Pak. Ini kita duduk, kita stretching dulu, gerak dulu kanan kiri, stretching dulu, santai. Nah, kan untuk membangun kerohanian adik-adik kita yang masih kecil itu kan susah banget tuh. Seperti yang tadi udah diceritain sama Kak Dewi sama Om Sudadi tuh. Boleh nggak sih dulu ceritain waktu pengalaman Om Sudadi waktu kecil masih remaja itu gimana sih waktu di gereja dulu?
ceritain waktu zaman diingat kembali, oh dulu saya masih unyu-unyu deh kayaknya gitu. Ceritain dulu gimana waktu masih remaja Om Sudadi mengimprove pelayanan Om Sudadi. Oh, kalau dulu waktu pelayanan saya di kampung sih. Oh, di kampung. Di daerah di kampung di Jogja. Pada saat itu saya merasakan bahwa ada suatu pelayanan yang terbeban buat saya, yaitu pada saat saya sudah SMA kelas 1. Jadi ada anak-anak sekolah minggu yang sebenarnya mereka itu butuh untuk hal-hal kerohaniannya. Tapi pada saat itu nggak ada yang ngajar. Nggak ada yang ngajar sekolah minggu. Dan mulai saat itu saya merasa pada saat itu saya sebenarnya orang yang nggak tahu tentang firman Tuhan, tapi saya baca, terus minggu berikutnya saya sampaikan ke mereka, saya cerita. Bahkan ada kakak yang tadinya beliau udah nggak pernah ke gereja, nggak apa, dia ngasih kesempatan, namanya Aris Mursito itu. Saya inget banget bahwa dia sampai ayo ibadah di tempat saya deh, saya kepengen dengar adik-adik cerita tentang firman Tuhan gitu. Dan pada saat itu saya merasa bahwa oh ternyata ada yang mau, dan akhirnya beberapa orang sekitar 3-6 orang kami cerita, walaupun dengan kesederhanaan saya kurang mengerti akan firman Tuhan, tapi dengan sering ikut orang tua beribadah, saya mulai dari situ dibentuk. Dan kemudian setelah itu saya merantau ke Jakarta, dan saya pernah ikut remaja pemuda di Gereja Basilia di Karawaci. Nah, di Karawaci itu saya benar-benar dibentuk oleh pendeta Andreas, bahkan yang memberkati pernikahan saya juga. Jadi di situ saya diminta ikut pelayanan juga, walaupun hanya ya hal-hal yang sederhana. Saya mulai belajar bahwa oh seperti ini pelayanan. Yang tadinya saya diajarin temen gitar, saya nggak bisa. Suara saya setiap mereka mau masuk, saya malah duluan, dan seperti itu mereka sebel. Tapi ketika saya belajar terus, akhirnya saya juga belajar bisa gitar, bisa melihat, dan di kerjaan pun saya melihat orang main drum kok asik banget. Saya belajar drum dari situ, dan hingga sampai pelayanan yang otodidak lah ibaratnya ya, tentang hal-hal pelayanan yang tadinya saya nggak bisa, saya ngeliatin dan saya kepengen belajar gitu, akhirnya bisa seperti itu. Kalau misalnya dari Kak Dewi nih, masih flashback lagi nih waktu zaman-zaman remaja, waktu zaman pemuda dulu. Mungkin masih cepet labil kan ya remaja, apalagi cewek, ngomongin pacaran dan segala macamnya. Gimana sih dulu waktu kakak masih remaja itu mengimprove rohani kakak dan pelayanan kakak? Ini sedikit kesaksian ya. Boleh. Jadi dulu tuh kan sebelum gabung di GPDI Anugerah Palasari, saya gabung di gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Itu juga udah notabene yang Pantekosta, karismatik gitu kan. Nah, saya kecil dan dari sekolah minggu sampai remaja itu di sana gitu, dan akhirnya pas remaja itu kan disuruh yuk gabung untuk ngikut ngajar sekolah minggu dengan syarat dibaptis, baptis selam. Sedangkan orang tua saya notabene itu tadinya GKI, ya kan mereka percaya dengan yang namanya baptis selam, baptis percik, baptis percik. Jadi waktu kecil saya udah dibaptis percik gitu. Sampai akhirnya untuk pelayanan itu saya ngomong sama kakak pembina, sama pembimbing saya bilang saya mau melayani, tapi dengan syarat kamu harus baptis selam. Di situ saya bergumul, saya berdoa. Itu saya masih ingat banget, usia saya masih SMP kelas 2 atau kelas 3, itu di Jakarta gitu kan. Nah terus saya bergumul sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan gitu kan. Dan saat itu saya sudah tahu firman Tuhan bahwa untuk melayani itu syarat itu kan dibaptis selam gitu kan. Nah di saat itu saya bilang apapun yang terjadi saya mau melayani Tuhan, saya bilang gitu. Setelah itu akhirnya nggak dapat, karena orang tua tuh bener-bener yang kamu tuh udah dibaptis gini gitu kan, nggak ada yang namanya baptis selam gitu, dalam GKI itu nggak ada gitu. Dan akhirnya oh ya udah, saya bilang oke nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya ngomong sama pembina saya bilang saya nggak boleh Ci gitu. Nah akhirnya bilang oke nggak masalah. Setelah itu Tuhan punya rencana lain, kami pindah dari Jakarta ke tempat ini, ke tempat GPDI maksudnya daerah Palasari yang jauh di luar dari ekspektasi pikiran saya gitu kan. Wah ternyata
pinggir sawah gitu kan, masih hijau-hijau gitu kan, yang namanya tadi di kota di Jakarta akhirnya pindah pinggir sawah tuh kayak langsung drop gitu kan, kayaknya gitu. Tapi puji Tuhan saya ketemu sama Ibu Gembala gitu kan, Tante Vera. Di situ saya 2015 saya dibaptis. Tanpa, pokoknya saya ngomong saya mau dibaptis sama orang tua saya. Saat itu juga belum gabung karena waktu itu ke gereja pertama tuh sama Om Sudadi, karena ini Om saya gitu kan. Jadi Om ayo kita dengar gitu kan ya Om ya, ada gereja nih gitu Pantai Costa gitu, wah kayaknya nih kayak gue banget nih gitu kan. Akhirnya udah kesana. Terus saat itu 2015 Ibu Gembala buka pendaftaran untuk yang baptis selam. Saya sama teman-teman saya sebelumnya gitu, kita baptis Islam sama-sama waktu itu. Terus akhirnya di situ saya bergumul, Tuhan, saya mau keluarga saya Tuhan selamatkan. Saya bilang gitu. Apapun yang terjadi, saya mau keluarga saya selamatkan. Dan puji Tuhan sekarang papa mama saya, keluarga besar saya gitu kan, itu mereka semua sudah terjun dalam pelayanan, sudah dibaptis juga gitu. Dan itu yang membuat saya semakin takjub gitu, semakin bener-bener tuh Tuhan luar biasa. Walaupun apa yang kita minta tuh enggak yang langsung nih saya kasih, enggak. Tuhan itu punya proses, karena dalam mengiring dan melayani Tuhan itu butuh proses, nggak ada yang instan. Ibaratnya kita makan mie aja itu kan ada direbus dulu gitu, karena itu sama dalam melayani Tuhan juga nggak ada yang namanya instan. Jadi semua butuh proses, dan di situ yang membuat saya makin kagum sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus lah pokoknya, dengan caranya yang ajaib. Dia bisa menyelamatkan seluruh keluarga saya gitu. Itu sih yang buat saya improve dalam hidup saya tuh, yang titik dimana oke, Tuhan itu emang luar biasa. Jadi sampai saat ini pun sebagai orang muda itu pasti kan ada namanya kekhawatiran gitu. Tapi khawatir itu seakan-akan tuh cuma dalam hidup saya pribadi ya, itu cuma 20%. Iya, terlebihnya serahin aja sama Tuhan. Toh yang punya hidup kita kan Tuhan gitu kan. Jadi udah apa yang terjadi ya, apapun yang terjadi hari ini ya itu Tuhan, seizin Tuhan gitu. Saya sih seperti itu sih untuk iman saya sendiri gitu. Dan dari Kak Dewi sama Om Sudendis tadi aku juga dengar kalau misalnya improvement kita itu nggak terjadi secara langsung, butuh step by step, dari yang tadi dari kecil, dari mulai pelayan, dulu gue nggak bisa main gitar, dan step by step terus asalkan kita mau, asalkan kita ada niat dalam diri kita sendiri, pasti Tuhan bakal berikan jalan buat kita. Gila banget. Pokoknya Tuhan Yesus benar-benar luar biasa ya, the best pokoknya. Nah, sekarang tadi kan kita udah tanya sama pemimpinnya nih, aku pengen tanya balik lagi sama dede-dedenya. Dede lucu banget deh. Nah, menurut kalian itu penting gak sih sebagai seorang anak muda itu untuk masuk ke komunitas, apalagi komunitas yang di gereja dan segala macamnya? Dan menurut kalian gimana sih peran-peran mereka nih, pemimpin-pemimpin ini dalam improvement pelayanan kalian dan improvement rohani kalian? Mungkin aku pengen tanya dari Kak Tias. Kalau aku pribadi sih gimana ya, maksudnya kalau sangat penting sih untuk kita bergabung di komunitas, karena dari komunitas kita bisa belajar banyak, bisa belajar juga dari beberapa pengalaman orang, karena kita sharing kayak gitu. Terus kalau untuk pemimpin-pemimpin ini, menurut saya juga sangat maksudnya sangat berpengaruh juga, karena ketika kita apalagi kita ngomongin bahas anak muda, kita sering kali kita lelah, capek. Nah mereka ini yang support kita, yang ngingetin kita, ayo dong kita harus lebih up lagi, ayo kita harus begini. Menurut saya sih gitu. Jadi kita sama-sama untuk melayani Tuhan bareng-bareng, saling mengingatkan gitu, gunanya komunitas seperti itu sih. Terus aku pengen nanya sama Dedek Sinsi lucu. Aku pengen nanya dong, pernah nggak mungkin satu momen itu yang benar-benar merasa kayak aku punya fellowship banget nih sama pemimpin-pemimpin yang ada di Anugerah Generation. Ada mungkin sama Kak Dewi atau mungkin sama Om Suryadi, mungkin kayak dulu Kak aku pernah curhat sama Kak Dewi soal ini gitu, dan aku merasa kayak Kak Dewi itu benar-benar teman aku banget dan benar aku banget. Kalau di aku kan baru masuk ya, baru masuk pemuda ini. Terus Om Dadi ini kan juga walaupun dia maksudnya udah berkeluarga, tapi dia masih memaklumi sifat-sifat pemuda-pemuda, remaja-remaja kita. Soalnya aku kan masih SMP, jadi masih belum terlalu terbiasa dengan pemuda-pemuda yang udah berumur 20-an, maksudnya udah berumur belasan banget gitu. Jadi aku kadang-kadang masih belum mengerti. Jadi Om Dadi ini masih sering ngajak bercanda, terus tapi
bercanda itu untuk tujuan yang baik gitu, untuk tujuan untuk kita dekat sama Tuhan gitu, ngajak berdoa sama-sama gitu, ngajak kebaktian pemuda itu kayak gitu sih. Berarti seru banget ya Iya, humble banget Om Dadi yang humble banget. Walaupun bisa dari hari ini Om Sudadi, Om sekarang sudah berapa lama nih menjadi pemimpin di Anugerah Generation? Lupa ya. Berarti udah lama banget nih berarti. Ya ada 5 tahun ya lebih. 5 tahun. Kurang lama, 5 tahun. Udah 5 tahun tapi gayanya masih anak muda banget ya. Asik, masih bisa bercanda-bercanda, masih bisa ngerti lah ya. Maksudnya kayak style-style anak muda itu gimana. Asik. Nah, kalau misalnya dari Erika nih, aku pengen tanya. Kan tadi kan kita udah cerita soal pelayanan. Nah, aku pengen tanya nih, pernah nggak sih di dalam suatu komunitas itu kamu merasa bukan ngomong nggak cocok sih, kayak merasa ada clash gitu dalam komunitas, dan gimana caranya kamu menangani konflik tersebut? Ada nggak? Maksudnya kayak ada gesekan gitu? Ya, ada gesekan. Misalnya pernah ada gesekan, kayak misalnya ada kayak Dalam pelayanan. Boleh dalam pelayanan, boleh dalam pertemanan, boleh dalam lingkup gereja, pernah nggak? Pernah sih. Pelayanan juga pernah yang kayak apa ya? Ya biasanya kan kalau misalnya lagi berantem kayak beda pendapat gitu, misalnya kamu yang ini nggak mau, aku yang ini, jadi kayak ribut gitu dan akhirnya marah-marah, dan solusi terbaik pasti diomonginnya baik-baik, kamu yang mana pasti bisa. Terus kalau di lingkungan pertemanan sih nggak ada sih, paling cuma kami bisa menghargai satu sama yang lain. Kalau mereka ini ya udah kita ikutin aja, tapi kita nggak pernah kayak sampai kalau dalam pertemanan nggak, tetap humble gitu. Tetap humble. Tapi walaupun dalam komunitas kita pernah selek, pernah berantem, tetap kita harus saling support dan harus cari solusinya gimana. Nah, kalau dari Pandu nggak kelihatan nih, kecil soalnya. Nggak kelihatan nih sebelah sana, bisa dilihat cowok sendiri unyu-unyu ini. Aku pengen tanya nih, setelah tadi Pandu berarti di Youth udah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan, berarti masih baru dong? Enggak sih. Coba deh, SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah masuk Youth? Iya. SMP kelas 3 udah masuk? Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, boleh diceritain nggak tuh, mungkin ada pengalaman seru atau pengalaman berkesan selama ada di komunitas Anugerah Generation? Mungkin sama pemimpin juga, mungkin sama Om Sudadinya, mungkin sama Kak Dewi, ada? Coba dipandang dulu. Seru sih kalau misalnya lagi games ya. Lagi games. Iya, itu kalau lagi games kelompok itu seru banget, kayak gimana ya? Nyatu aja gitu kitanya. Terus kalau sama Mbak Dewi kan karena dia kakak saya, saudara. Ya setiap kalau pemuda, kalau saya agak telat langsung diingetin. Ya. Jadi gimana ya? Dia bangun rohani saya gitu untuk jadi dekat lagi sama Tuhan. Gitu sih. Nah, tadi kan sempat diomongin tuh, katanya kalau misalnya telat atau segala macam diomongin sama Kak Dewi. Itu diomongin gimana tuh, kayak kamu jangan telat gitu. Gimana? Boleh dipraktekin dulu. Rumahnya deket ya. Misalnya rumahnya Mbak Dewi sebelah sini, lewat kan jalan. Langsung teriak, Pandu jangan lupa ibadah pemuda. Siap Kak. Nah, tadi kan juga sempat ngobrol juga tuh, Pandu bilang kalau misalnya Kak Dewi sebagai seorang pemimpin sebagai seorang kakak itu membangun rohani kamu kan. Nah, ada nggak sih satu momen yang dimana benar-benar kamu ngerasa kayak, oh ketika aku fellowship sama Kak Dewi, aku merasa imanku terbangun gitu, rohaniku terbangun. Ada nggak satu momen itu? Ada sih. Boleh diceritain nggak gitu? Itu kayak mau Natal misalnya, kita briefing nanti kasih tahu, nanti bangun iman kita juga, jadi rohani kita juga. Gitu aja sih. Gitu aja sih. Biasanya kalau cowok ya, gitu aja sih. Tapi tetap ya sebagai seorang, walaupun saudara, walaupun sebagai kakak juga, tetap punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk membangun si Pandu yang kecil ini, yang unyu-unyu ini, untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Tadi tuh, Pandu jangan lupa ibadah pemuda. Tapi sekarang masih diingetin lagi nggak tuh? Kadang masih. Oh, kadang masih.
Dan aku pengen tanya nih, mungkin pertanyaan tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan inti buat Kak Sudadi. Kok Kak Sudadi? Jadi mainnya Kak Sudadi. Nggak apa-apa, biar lebih mudah. Buat Om Sudadi sama Kak Dewi, ada nggak sih mungkin tantangan atau hal-hal yang menghalangi ya zaman sekarang kan susah tuh untuk punya hubungan erat dengan anak-anak dan juga punya hubungan erat dengan Tuhan. Dan gimana caranya sebagai seorang koordinator atau keluarga koordinator itu menjaga hubungan anak-anak ini erat dengan Tuhan gitu. Dan juga mungkin erat dengan kalian sebagai seorang kakak mereka gitu. Mungkin dari siapa? Dari Kak Dewi atau Om Sudadi? Ada sih, maksudnya apa ya, pasti harus ada itu pasti harus ada, karena walau bagaimanapun kan mereka itu kan ibaratnya kalau buat saya pribadi kayak titipan dari Tuhan yang harus dijaga kayak gitu kan. Jadi ya kita bawa yang paling utama sih dalam saya pribadi itu untuk saya bawa dalam doa sih, lebih ke dalam bawa lebih lagi di dalam doa tuh mereka banyak sih teman-teman yang sekarang mungkin kalau yang sekarang ini sih yang masih baru, mereka masih menggebu-gebu nih, ya kan, masih on fire banget dalam Tuhan gitu kan. Tapi mereka yang sudah mulai agak jauh, itu yang jadi beban sih sebenarnya. Itu yang jadi kayak Tuhan kembalikan mereka gitu kan. Mereka udah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing kayak gitu. Tapi sih saya berusaha untuk yang masih suka tanya kabar gitu kan, masih tanya kalau mereka datang hanya ibadah umum gitu. Jadi kalau misalnya ibadah umum mereka datang, saya tanya, gabung yuk gitu kan. Cuman jawaban mereka, bentar ya Mbak gitu. Hanya seperti itu ya sudah. Yang penting kan saya sudah mengajak gitu kan. Nah, untuk merubah hati seseorang itu kan hanya Tuhan yang bisa gitu kan. Yang penting itu usaha saya sih untuk ngajak mereka untuk kembali lagi gabung ke pemuda. Selebihnya ya balikin lagi aja ke Tuhan gitu. Dan saya yakin kok suatu saat nanti mereka akan gabung lagi gitu. Mereka yang udah mulai agak jauh gitu, mereka balik lagi gitu. Karena sekarang ini sih kita emang bener-bener yang ada plan gitu kan. Harusnya tahun ini kita mau adain acara gitu kan. Tapi ternyata ada COVID ya kan, terkendala. Ya mudah-mudahan COVID ini kedepannya berakhir, kita bisa bikin acara dan itu semua kita bisa gabung lagi kayak gitu sih sebenarnya. Itu aja sih. Dan tantangannya mungkin dari apa ya, pribadi mereka sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Namanya anak muda mungkin masih ya jangankan mereka, sekarang saya pribadi pun kadang suka mikir, aduh gereja lagi, acara malam mingguan nih gitu kan. Itu mereka yang gitu kan pasti mikirnya kayak gitu gitu kan. Jadi ya udah, ya tantangannya sih sebenarnya ke diri mereka pribadi sih gitu. Jadi ada nggak tantangannya? Kalau saya tentang hal ibadah, suatu kali saya merasa sedih karena ada teman-teman yang membawa HP. Jadi mereka nggak konsen. Saya memperhatikan kadang ketika saya lagi firman Tuhan, ada yang bawa HP dan sepertinya dia main HP bukan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu saya ngasih pengumuman, saya sampaikan bahwa mulai minggu depan tidak boleh bawa HP, tidak boleh memakai HP, tapi bawa Alkitab. Pernah suatu kali saya katakan begitu dan mereka, anak-anak muda remaja ini, mereka nurut. Dan itu secara manusia saya merasa harus sebagai hal yang harus tanggung jawab saya agar mereka tidak seperti itu gitu, kerinduan saya. Dan bahkan Ibu Gembala pun juga berulang-ulang bahwa kalau bisa bawa Alkitab lah, lama-lama Alkitab ini nggak kepake nanti. Jadi program kami dari Ibu Gembala dan kami sebagai ketua pemuda juga mengharapkan ketika ibadah bawa Alkitab saja. HP boleh dibawa tapi mungkin ditaruh di tas atau di silent. Pokoknya intinya jangan megang HP ketika ibadah. Ketika muji Tuhan kadang-kadang masih ada. Ketika muji Tuhan enak-enak menikmati hadirat Tuhan, bahkan sampai menangis-nangis, kita bisa nangis menikmati hadirat. Ada yang hanya masih main HP, masih hati saya sedih. Ini di hadapan Tuhan, ini tanggung jawab saya juga. Tapi Tuhan baik, suatu kali mereka semuanya nurut dan itu adalah sukacita buat saya sebagai pemimpin. Tuh teman-teman semua boleh bawa HP, tapi pas lagi muji Tuhan, pas lagi firman Tuhan jangan buka-buka WhatsApp, jangan kalian bilang pacaran nanti dulu yang lagi gereja ya nanti. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih, ada 2 pertanyaan.
sebenarnya. Yang pertama, nanti boleh terserah Kak Dewi atau mungkin Om Sudari yang boleh jawab. Yang pertama, penting nggak sih kita itu sebagai anak muda untuk mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan membangun pelayanan kita dalam sebuah komunitas? Dan yang kedua, gimana sih tips-tipsnya dari kalian yang sudah dewasa untuk membangun terus rohani kita dalam pelayanan dan juga dalam komunitas? Siapa mau jawab dulu pertanyaan pertama? Om Sudari dong. Om Sudari dong. Iya, tadi saya. Penting nggak sih kita membangun terus improvement pelayanan kita dalam Tuhan dan menjaga hubungan erat kita dengan Tuhan? Itu memang sangat penting banget ya, hal tentang pelayanan kan kita harus pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Jadi tentunya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Itu saja buat dari saya. Apalagi mereka dalam lingkup komunitas dan komunitas Anugerah Generation, dan itu tuh merupakan tempat yang benar-benar the best lah buat anak-anak muda ataupun anak-anak yang masih remaja untuk terus bertumbuh dalam pelayanan mereka ataupun rohani mereka. Dan untuk Kak Dewi nih, pertanyaan terakhir nih, gimana sih tips atau cara supaya anak-anak muda itu bisa tetap setia, bisa tetap dekat dalam Tuhan, terutama untuk mengimprove pelayanannya ya, dan juga di dalam sebuah komunitas juga? Kalau itu sih tipsnya ya harus jadi contoh sebenarnya sih. Betul. Itu harus jadi contoh. Kalau kitanya, ya namanya juga contoh kan pemimpin, ya kan, ya, ibaratnya kayak guru, digugu dan ditiru gitu kan. Jadi kita harus jadi contoh sih. Memang ada kalanya yang kita lagi ya dalam mengiring Tuhan itu pasti ada jatuh bangunnya gitu. Tapi balik lagi untuk yang Tuhan, saya nggak mau nih kayak gini gitu kan. Saya mau karena mereka ini Tuhan percayakan dalam hidup saya gitu kan, ya udah jadi contoh. Emang sih kadang ya pemuda datang dia suka telat ya Om ya, tapi kan sebenarnya diusahakan gitu datang gitu kan, karena kan Sabtu juga kadang kan suka masuk kerja lembur gitu kan, jadi ada sebisa yang mungkin kuliah. ada yang kuliah juga, jadi sebisa mungkin walaupun itu udah mepet banget tetap harus datang ibadah gitu, harus tetap datang. Jadi contohnya setidaknya jadi contohnya sih untuk kita yang lebih dewasa gitu kan, jadi contoh yang baik aja. Itu sih ya tips-tipsnya sih, cuma itu aja. Kayak gitu. Berarti pokoknya di dalam, aku belajar juga sih, maksudnya dari dalam sebuah komunitas juga, kita sebagai seorang anak muda ataupun anak remaja, kita belajar dari kakak kita, dari kakak rohani kita, bahwa ya mereka adalah contoh dan kita bisa meniru apapun hal-hal baik yang mereka berikan kepada kita. Dan juga di dalam sebuah komunitas, kalau misalnya kita di dalam komunitas gereja terutama ya, kita menjadi sebuah pemimpin, gimana sih caranya kita menjadi contoh yang baik dan gimana kita memiliki tanggung jawab untuk membangun rohani mereka, gimana cara mengimprove pelayanan mereka. Dan ternyata improvement pelayanan pun atau rohani kita pun tuh nggak terjadi secara langsung tuh, harus step by step seperti tadi yang udah Om Sudari sama Kak Dewi bilang kan gitu. Nih kalau boleh tanya, kalian di Anugerah Generation udah berapa banyak remajanya sama pemudanya? Kurang lebih sih 25 sampai 30. 25 sampai 30. Udah dari teens sampai youth berarti? Iya, teens sama youth gabung berarti. Dan semoga tahun ke tahun nanti teens sama youth-nya makin bertambah terus jumlahnya, makin seru event-eventnya, dan makin terus menjadi komunitas yang terus membangun pelayanan mereka. Amin. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast. Tapi kayaknya pegel banget nih, kayak stretching dulu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Apa kamu mau dari tamborin dulu? stretching dulu. Nah, udah? Sudah stretchingnya? Udah. Nah, udah. Nah, rasanya, oh iya, nanti sebelum closing kita ada apa nih namanya, produser? Salam ya? Salam. Atau mungkin Anugerah Generation punya salam tersendiri nggak? Ada salam tersendiri nggak? Nggak ada, oke. Berarti nanti kita salam Chosen Generation aja deh. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, rasanya tuh nggak klop dan gak enak kalau misalnya kita nggak berdoa nih. Tapi kalau sama aku, rulesnya adalah nanti narasumbernya yang harus berdoa. Jadi kita mau sama-sama mendoakan pelayanan-pelayanan anak-anak muda di GPD Banten, dan juga kita mendoakan gimana mereka untuk terus mengimprove rohani mereka dan pelayanan mereka. Ini mungkin Kak Dewi atau mungkin Om Sudari yang akan memimpin kita berdoa. Om Sudari. Nanti kita bakal doa bersama-sama, nanti dipimpin oleh sama Om Sudari. Mulai sekarang? Iya, boleh Om. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada kesempatan hari ini Tuhan. Bahkan pada saat ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh sharing satu dengan yang lain, bagaimana kami hidup berkenan di dalam Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, Komisi Daerah khususnya remaja pemuda sebanten ini Tuhan. Segala program-programnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Walaupun kondisi COVID seperti ini Tuhan, biarlah mereka tetap ingat betapa baiknya Tuhan kepada remaja pemuda di seluruh Banten ini. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap koordinator, pembina, bahkan para pendeta yang membina setiap anak-anak remaja sebanten ini Tuhan. Kami berdoa berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala program ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk acara yang boleh berjalan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami rindu Tuhan, setiap perkataan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, yang melihat untuk acara yang boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Kak Dewi, Om Sudadi, dan teman-teman semua dari Anugerah Generation yang udah ngobrol-ngobrol sama Cijung. Dan Cijung sekali lagi mau ngingatin, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di @choosing Generation Banten nih, diklik nih tombol sebelah kanan ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @choosing Generation Banten. Dan juga mungkin teman-teman semua punya tema ataupun rekomendasi narasumber buat ngobrol sama Cijung, silakan komen di bawah sini ataupun DM ke Instagram kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram, ada Instagramnya? Ada apa? Boleh di follow? Anugerah Generation. Anugerah Generation nanti di bawah, silahkan di bawah sini nanti di follow ya teman-teman semua ya. Dan oh ya, sebelum kita closing, aku pengen teman-teman semua ikutin aku. Jadi kita di Choosing Generation punya slogan nih, punya salam nih. Jadi kita closingnya mau salam bareng-bareng. Jadi nanti waktu aku bilang Choosing Generation Banten, I am Pentecost gitu ya. Jadi sama-sama lihat ke kamera. Oke? Senyumnya, dirapin dulu rambutnya, biar cakep, biar cantik. Kita mau langsung aja apa mau contoh dulu nih? Langsung aja kali ya. Pas aku bilang Choosing Generation Banten, I am Pentecost ya. Sama-sama ya, semangat ya. Oke, buat Choosing di rumah, terima kasih banget udah menyaksikan podcast ini, dan semoga podcast ini memberkati kalian. Choosing Generation Banten, I am Pentecost. Sampai jumpa Choosinian. Dadah.